Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II. Para petinggi Indonesia, Soekarno, Muhatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa. Akhirnya, mandat diserahkan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Sejak ibu kota dipindahkan ke kota Bukit Tinggi, terjadilah banyak rangkaian peristiwa PDRI dengan agresi militer Belanda II. Salah satunya peristiwa besar yang terjadi di Lurah Kincia, Nagari Situju Batua, Kabupaten 50 Kota. Peristiwa besar yang menimbulkan korban jiwa hingga 69 orang ini tidak hanya tentara namun juga warga sipil di tangan penjajah. Termasuk Hatip Sulaiman, seorang pejuang yang namanya hingga kini diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa Situju yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949 termasuk dalam rangkaian peristiwa PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Hadirnya PDRI pada tahun 1948 karena Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, sementara Soekarno-Hatta diasingkan ke Bangka. Berdasarkan mandat dari Presiden Republik Indonesia kala itu, jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka kami, dalam hal ini Soekarno-Hatta, menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. PDRI dibentuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia setelah adanya agresi militer Belanda II dari kekosongan pemerintahan. Dan dengan kerendahan hati, Syafruddin menyebut dirinya ketua, bukan presiden. Padahal posisinya saat itu adalah pemimpin negara yang sah. Peristiwa Situju meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota. Berbagai spekulasi juga bermunculan setelah peristiwa besar tersebut terjadi. Suasana yang mencekam kala itu membuat masyarakat banyak yang mengambil inisiatif dan tindakan sendiri sehingga banyak lagi korban jiwa yang jatuh akibat ketakutan masyarakat akan penyusup di daerah itu. Masyarakat tak segan membunuh orang-orang yang dicurigai, meski itu adalah pribumi. Tanggal 12 Januari 1949, Sultan Muhammad Rashid dalam sebuah pertemuan rahasia waktu itu mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh Kapten Makinuddin HS untuk merumuskan sebuah rapat yang akan menyusun sebuah strategi ya untuk merebut kembali kota Payakumbuh. Waktu itulah waktu itu ada 3 opsi. Salah satu opsinya itu adalah di Baruh Gunung. Baruh Gunung itu lokasinya itu 15 km jaraknya dari Kota Tinggi. Tapi karena Belanda waktu itu sudah merangsek masuk ya dari dari Suliki menuju ke Kota Tinggi, akhirnya mentah rencana itu dan Kapten Makinuddin HS waktu itu yang mengusulkan agar rapat rahasia itu dilaksanakan di Situju Banda Dalam atau Situju Batua kita sebut sekarang ini. Nah, Makinuddin HS waktu itu menegaskan bahwa tempat ini dinyatakan aman karena jauh dari kota Payakumbuh dan kemudian juga aksesnya juga agak sulit ditempuh oleh tentara Belanda. Itu menjadi salah satu alasan. Dan alasan lainnya adalah
Makinuddin HS waktu itu menyanggupi untuk masalah akomodasi, termasuk juga konsumsi bagi para tokoh yang akan menghadiri peristiwa rapat tersebut. Peristiwa Si Tujuh meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota. Berbagai spekulasi juga bermunculan setelah peristiwa besar tersebut terjadi. Suasana yang mencekam kala itu membuat masyarakat banyak yang mengambil inisiatif dan tindakan sendiri sehingga banyak lagi korban jiwa yang jatuh akibat ketakutan masyarakat akan penyusup di daerah itu. Kalau situasi rapat waktu itu, peserta rapat datang, rencananya di Kota Tinggi sebenarnya. Direncanakan tanggal 13 Januari. Namun tanggal 10 Januari, Belanda menyerang Kota Tinggi. Jadi karena situasi tidak memungkinkan untuk rapat, Bapak Mr. Muhammad Rashid sebagai gubernur militer memerintahkan kepada Pak Khatib Sulaiman waktu itu rapat dipindah ke daerah selatan. Kalau dari Kota Tinggi ke Setuju namanya daerah selatan. Jadi dipilihlah lokasi di Lurah Kincir ini. Jadi rombongan yang di Kota Tinggi sebagian ada yang sudah tahu langsung ke Setuju, ke Lurah Kincir. Namun sebagian yang sudah terlanjur ke daerah situ berbalik lagi ke Setuju. Sebab ada yang peserta rapat yang dari Watu Sangkar, dari Solo, dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi. Sebab skop rapat ini Sumbar, bukan lokal 50 kota waktu itu. Jadi tujuan rapat sebenarnya karena Bukit Tinggi sudah diserang Belanda, padahal Bukit Tinggi ini basis ibu kota daripada pemerintah Sumatera Barat. Peristiwa Si Tujuh 15 Januari 1949 ini menewaskan 9 orang tokoh, yaitu Ketua MPRD Sumatera Tengah Khatib Sulaiman, Aresun Sultan Alamsyah, Bupati Militer 50 Kota, Letnol Munir Latif, Danyun 3 Resimen 2 Sungai Penuh, Mayor Zainuddin, Danyun Singa Harau, Kapten Tantawi Abdullah, Wadanyun Merapi, Letnan 1 Azinar, dan KI 2 Nyon Merapi, Letda Syamsul Bahri, Staf Divisi 9 Banteng, Staf Gubernur Militer, Rusli, Sopir, dan Syamsuddin, Pasukan Mobil Teras atau PMT. Untuk diketahui yang 9 ini bukan seluruhnya peserta rapat. Yang peserta rapat dari kapten ke atas, seperti Pak Zainuddin itu, Pak Mayor itu, dan lain-lain yang sudah tidur mengungsi dari sini, nggak tidur di sini. Jadi kebetulan ajudan atau supir atau apa yang ini yang ikutin. Jadi kalau di sini yang selain dari 9 ada yang di Bandar Dalam. Waktu Belanda pulang dari sini arah ke Payakumbuh di Nagari Bandar Dalam, ketemu masyarakat, dieksekusi langsung sama Belanda sebanyak 8 orang. Setelah dia terus ke Padang Bacang, arah ke Payakumbuh, sebelumnya dia dari Setuju Batur membawa tawanan ini untuk mengangkut barang-barang rampasan yang dinaikkan ke gerobak atau bendi, tapi ditarik sama manusia. Nah, dibawa sampai di Limokape namanya, daerah Limukan. Di situ karena ada pasukan kita yang mengetahui itu, dihadang di situ. Seiring perjalanan waktu, cerita peristiwa Si Tujuh yang diterima oleh masyarakat sempat mengalami sedikit penambahan. Kondisi ini terjadi pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1999. Saat itu banyak pelaku peristiwa Si Tujuh ataupun saksi mata meninggal dunia, sehingga cerita Si Tujuh banyak dibumbui dengan beragam kisah.
termasuk hadirnya sosok yang diduga pengkhianat atau yang disebut masyarakat dengan Tambilo. Pemberian nama Tambilo sendiri menggambarkan sosok tokoh seorang aparat yang diduga masyarakat bersekongkol dengan penjajah, sehingga rapat rahasia yang digelar di Situ Batua diketahui oleh Belanda. Namun berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan, belum ada bukti bahwa aparat tersebut merupakan seorang mata-mata atau pengkhianat. Pembuktian pun tidak bisa dilakukan karena Tambilo telah dihakimi masyarakat. Sedangkan keluarganya pun juga ikut terbunuh karena diamuk masyarakat yang saat itu marah dan ketakutan. Cerita tentang Tambilo memang berbagai macam versi. Tapi saya dalam perjalanan peristiwa 7 sejak tahun 50 sampai sekarang, istilah Tambilo mendominasi peristiwa 7 saya lihat sejak tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Sebelumnya nggak ada masalah Tambilo, cuma sebagai pelengkap daripada peristiwa 7. Tapi sejak tahun 80 seolah-olah peristiwa Tambilo ini mendominasi peristiwa 7. Jadi kesalahan yang fatal yang saya lihat, kita tidak bisa membedakan peristiwa 7, peristiwa Tambilo, peristiwa seseorang di dalam peristiwa 7, peristiwa pengalaman masyarakat tentang peristiwa 7, campur baur. Akhirnya karena bercampur baur, Tambilo karena agak kontroversi, peristiwa Tambilo ini agak menonjol. Untuk mendudukan inilah sekarang kita perlu apa itu peristiwa 7 dan apa itu peristiwa Tambilo. Peristiwa 7 adalah intinya adalah kita membuat rumusan peristiwa rapat rahasia yang bersifat strategis. Nah, dari situ kita mulai. Secara turun-temurun, cerita peristiwa Situ terus dilestarikan oleh masyarakat Situ Batua. Ini juga diikuti dengan pelestarian sejumlah peninggalan sejarah dan merawat berbagai peninggalan yang menjadi saksi sejarah dalam peristiwa tersebut. Setiap tanggal 15 Januari, masyarakat Situ melaksanakan upacara peringatan peristiwa Situ. Karena peristiwa ini menjadi tragedi terbesar sepanjang sejarah PDRI. Upacara peringatan ini dilaksanakan di lapangan Khatib Sulaiman, Nagari Situ Batua, Kecamatan Situ Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Hal ini untuk mengenang peristiwa besar, penting dan sakral dalam mengusir penjajahan, sehingga semangat patriotisme yang ditunjukkan bisa memberikan inspirasi untuk anak bangsa. Jadi kita mentransformasi kepada generasi muda, kepada tokoh-tokoh masyarakat, elemen unsur. Bagaimana negeri Situ Batua adalah negeri pejuang yang notabene dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi Belanda tanggal 15 Januari 1949. Dan itu pun kita sampaikan. Baik itu setiap peringatan peristiwa 7 yang kita peringati setiap 15 Januari. Jadi alhamdulillah setiap peringatan selalu antusias masyarakat sangat tinggi. Salah satu pelestariannya adalah mengibarkan bendera merah putih setiap rumah. Kakak kita ada 1781. Alhamdulillah 3 tahun ke belakang sampai peringatan peristiwa 7 yang ke-72, mulai 2018, 19, 20, setiap rumah mengibarkan bendera putih sampai ke pelosok-pelosok, ke kaki Gunung Sago. Alhamdulillah itu telah diterapkan oleh masyarakat. Itu adalah bagian dari pelestarian peristiwa 7 yang ada di negeri Situ Batua. Peristiwa 7, peristiwa besar, tidak kalah
heroismenya secara nasional maupun di Sumatera Barat, kerana peristiwa 7 melibatkan Situ Juli Menagari, tapi cikal bakalnya adalah di Lurah Kincia Siwa Batua. Tetapi melibatkan masyarakat Situ Juli Menagari. Gugur di sini, di Bandar Dalam, di Siu Gadang, sampai Pejak Tendek. Masyarakat Siwa Batua sangat antusias memperingati peristiwa 7 masyarakat tumpah ruah. Bahkan Bapak Wakil Presiden pernah hadir ke sini. Bapak Atta, Muhammad Atta, dan dari pusat, Menteri yang terakhir Bapak Muldoko, Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Meneruskan semangat juang dan menghargai jasa para pejuang terdahulu, pemerintah Nagari Situjo Batua konsisten untuk melestarikan peninggalan sejarah dari peristiwa besar ini. Berbagai peninggalan masih dalam perawatan dan pemeliharaan, di antaranya makam pahlawan, monumen perjuangan dan genta perjuangan. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Nagari Pejuang ini menjadi motivasi dan semangat bagi masyarakat Situjo Batua untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap lokasi bersejarah ini. Wali Nagari juga berharap adanya peran pemerintah pusat dan provinsi atas peristiwa Situjo Batua, karena daerah ini menjadi tempat bersejarah dalam rangkaian peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajahan Belanda kala itu. Selain makam dan prasasti di area peristiwa, salah satu barang peninggalan masa penjajahan yang masih dipelihara dan digunakan yaitu sirine Jepang. Meski alat ini sudah dimodifikasi, namun tidak mengurangi nilai sejarahnya. Saat ini sirine Jepang ini digunakan untuk penanda masuknya waktu salat fardu. Wali Nagari Situjo Batua berharap rencana perbaikan museum yang sempat terbengkalai dapat segera dilanjutkan kembali. Hal ini agar berkas-berkas dan foto lama dari tokoh dan arsip sejarah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak hilang maupun rusak. Meski saat ini posisi dan replika dari rumah dan kincir air sudah tidak ada, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki beberapa ornamen yang ada agar kawasan ini bisa menjadi sumber informasi yang bernilai sejarah dengan hadirnya replika bangunan saat peristiwa Situjo terjadi. Kalau partisipasi masyarakat itu cukup tinggi. Dengan arti kata walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah, yang jelas makam pahlawan dan nilai-nilai sejarah itu tetap dipertahankan. Sebagai Nagari Pejuang, semangat berjuang ini terus diaplikasikan dalam beraktivitas, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Wali Nagari bersama perangkat nagari ikut memunculkan semangat kebersamaan dan gotong royong agar masyarakat ikut bersemangat. Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan selalu menjaga kekompakan perangkat nagari dan juga keakraban dengan masyarakat. Hal ini diawali dengan semangat kekompakan yang dilakukan Wali Nagari bersama perangkat nagari, dengan mengedepankan pelayanan yang maksimal dan dekat dengan masyarakat, serta kepedulian membuat semangat kebersamaan terasa di Nagari Situjo Batua. Wali Nagari juga rutin menggelar kegiatan gotong royong yang dilakukan secara bergilir, tidak hanya di lingkungan rumah namun juga di pusat kantor Wali Nagari. Kegiatan gotong royong ini agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan terwujudnya lingkungan yang bersih. Keberhasilan dari Wali Nagari terlihat dengan kondisi yang sesungguhnya di Nagari Situjo Batua. Jarang sekali terlihat tebaran sampah di nagari ini. Masyarakat bersama perangkat nagari bekerja sama bahu-membahu dan peduli dengan kebersihan lingkungan. Setiap akhir pekan bahkan di waktu tertentu, Wali Nagari menggelar goro bersama dengan masyarakat. Tidak main-main, bahkan kegiatan ini tercatat dalam perwanak yang harus dipatuhi oleh masyarakat Situjo Batua.
Jika tidak, akan disanksi dan tidak dilayani dalam bentuk apapun sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sementara itu, dalam sektor pengamanan, hubungan warga dan wali nagari dengan aparat TNI Polri juga berjalan dengan baik, bahkan dalam memelihara peninggalan sejarah Situjoh Batua. TNI yang telah banyak membantu dalam pemeliharaan peninggalan sejarah juga berkomitmen bersama nagari untuk melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Saya dari unsur TNI, saya sebagai Babinsa di sini, ini menyarankan sama Pak Wali bagaimana kelanjutan pembangunan untuk taman, untuk menampilkan foto untuk pejuang-pejuang, untuk ditransfer kepada pemuda-pemuda kita negari Situjoh Batur. Terima kasih Pak Babinsa, karena sesuai dengan visi misi kita, termasuk RPJM, termasuk rencana kerja pemerintah nagari RKP, dan itu pun telah kita masukkan. Insya Allah tahun 2022 ini Tugu ini akan kita bangun dan akan kita benahi. Artinya kita akan melakukan pelestarian sejarah, khususnya saya setuju, dan kita bangun taman di sekitar Tugu yang ada di pusat nagari ini. Kemudian kita berencana untuk membuat foto-foto para pejuang yang ikut dalam peristiwa 7, sehingga nanti kita lebih gampang mentransformasi kepada generasi muda, anak pelajar dan anak sekolah, dan kepada pengunjung yang datang ke sini, sehingga nanti Tugu peristiwa 7 ini benar-benar menjadi taman yang asri dan bisa dipahami oleh tamu, baik itu pengunjung yang datang dari luar negeri Situjoh Batua, baik oleh anak-anak generasi muda, baik itu bagi pelajar. Ya, itu betul sekali, Pak. Berarti program kita ini kita akan lanjutkan bagaimana nanti transfernya pejuang-pejuang kita itu biar dikenal sama pemuda-pemuda negari Situjoh Batur. Nanti kalau udah yang tua nanti meninggal, anak-anak muda kita tidak tahu. Inilah salah satu kita tampilkan, orang-orang inilah berjuang yang terjadi tahun 49 itu. Inilah salah satu program dari pemerintah nagari untuk melestarikan 15 Januari itu untuk kita gemarkan kepada anak pemuda-pemuda kita. Meski peristiwa sejarah tersebut terjadi di nagari Situjoh Batua, pelestarian situs sejarah dan peninggalan yang ada tidak hanya jadi tanggung jawab masyarakat Situjoh Batua, namun menjadi tanggung jawab kita semua bangsa Indonesia. Semangat perjuangan para pahlawan saat ini harus tetap melekat dan membara dalam generasi saat ini. Tidak hanya perjuangan, namun mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah didapatkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Semangat dalam melestarikan nagari pejuang dan membangun bangsa dan negara.